Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Gimbung Yudo Sasongko, mahasiswa S2 Manajemen Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada, untuk memaparkan tesis kami yang berjudul Analisis Penyalahgunaan Atribut TNI dalam Berbagai Tindak Pidana di Indonesia pada studi kasus kebijakan distribusi logistik TNI. Adapun ruang lingkup pembahasan tesis kami yang akan saya paparkan, yang pertama latar belakang, rumusan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, temuan dan hasil penelitian, kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Terkait latar belakang, berdasarkan fenomena maraknya penyalahgunaan atribut TNI yang digunakan untuk tindak kriminalitas oleh masyarakat, hal ini tentunya sangat meresahkan bagi masyarakat yang dirugikan, dan hal ini juga secara langsung maupun tidak langsung tentunya akan memiliki dampak yang sangat negatif pada citra TNI di mata masyarakat. Tentunya berkaca pada fenomena tersebut, masih kurangnya pengawasan terhadap penggunaan seragam dan atribut yang tentunya banyak kelemahan, proses pengadaan dan distribusi seragam yang perlu untuk diteliti, kemudian kendala dalam kerangka hukum dan kurangnya ketentuan yang jelas tentang penggunaan seragam dan atribut TNI. Sehingga hal ini mengapa implementasi kebijakan distribusi logistik oleh TNI tidak berhasil secara signifikan dalam mencegah penyalahgunaan atribut TNI sebagai tindak pidana di Indonesia. Ada dua pertanyaan penelitian yang kami buat. Yang pertama terkait bagaimana pelaksanaan kebijakan distribusi logistik TNI di Indonesia yang menunjukkan kelemahan yang berdampak pada penyalahgunaan atribut sebagai tindak pidana. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan menjadi hambatan dalam peran TNI dalam mengimplementasikan kebijakan distribusi logistik di Indonesia. Tinjauan pustaka yang kami pakai, yang pertama tentang teori kebijakan oleh Carl John Heep Frederick, yang kedua teori manajemen administrasi logistik, yang ketiga peraturan di TNI. Kerangka pemikiran pada tesis kami yakni dengan adanya penyalahgunaan atribut TNI yang telah marak tersebut memiliki beberapa permasalahan, yakni terkait yang pertama manajemen administrasi logistiknya, kemudian tentang semiotikanya, tentang citranya, yang kemudian akan kami uraikan untuk dapat diimplementasikan terhadap sistem pengamanan seragam dan distribusi logistik TNI yang nantinya akan kami berikan rekomendasi dan menjadi feedback pada Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang seragam dinas TNI. Metode penelitian, desain penelitian kami bersifat kualitatif. Lokasi dan waktu penelitian kami berada di Magelang, tepatnya di Akmil dan sekitarnya, pada periode November sampai Desember tahun 2023 dengan pengumpulan data purposive sampling, wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian menggunakan analisis data modern analisis data Miles-Haberman. Sebagai gambaran umum objek penelitian kami membicarakan tentang bagaimana sejarah singkat terbentuknya TNI, di mana hal inilah yang mendasari atribut-atribut TNI, seragam-seragam TNI itu dikenakan, terbentuk, dan sampai dengan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab
Kemudian kami memberikan gambaran bagaimana tentang logistik TNI dengan bagan yang kami tampilkan, mulai dari kegiatan perencanaan, penganggaran, sampai dengan penghapusan. Hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan terhadap beberapa informan terkait perencanaan logistik TNI tadi. Terkait perencanaan, kami menemukan adanya ketidakakuratan data pada prajurit, kemudian kurangnya dalam sistem forecasting. Sedangkan pada penganggaran, kami menemukan adanya ketidakakuratan data prajurit dan kekurangan dalam sistem forecasting, yang ini akan menyebabkan pemborosan anggaran, keterlambatan dalam pengadaan dan distribusi. Kemudian pada tahap pengadaan, proses pengadaan terpusat di Mabesat yang bersifat sentralisasi. Kemudian tahap pengadaan mengikuti Renstra, MEV, dan hasil Wanhanru, Wantuada, dan Wanharada. Untuk penyimpanan, pemilihan lokasi gudang yang berdasarkan aksesibilitas dan efisiensi distribusi. Kemudian barang disusun dikelompokkan berdasarkan jenis, bentuk, atau bahan untuk kemudahan identifikasi. Kondisi gudang masih belum optimal dalam sirkulasi udara, dan pengawasan CCTV masih belum ditemukan, belum ada. Distribusi ataupun penyaluran, perjanjian kontrak dengan pihak penyedia menentukan tanggung jawab distribusi material, distribusi barang oleh pihak ketiga dan rekanan yang belum bisa sampai dengan pengguna. Kemudian adanya resiko sabotase terhadap keamanan distribusi dan perlengkapan militer. Pada tahap pemeliharaan, pemeriksaan berkala dilakukan untuk memastikan kondisi dan kesiapan atribut serta kelengkapan administrasi dan pencatatan baik dan pencatatan yang masih menggunakan pencatatan manual. Untuk penghapusan, barang-barang yang kadaluarsa masih disimpan. Terdapat penyalahgunaan atribut dari oknum Akmil yang menjual kepada toko-toko di sekitar Akmil. Pengawasan dan pengendalian, BK Akmil mengandalkan pedoman manual, kriteria standar, instruksi, dan kebijakan Sisvo Datalog untuk mendukung pengawasan dan pengendalian belum optimal. Faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan distribusi logistik tersebut. Faktor internal, kami menemukan kurangnya ketegasan kebijakan, kemudian struktur organisasi TNI yang masih belum bisa terintegrasi dengan baik, kurangnya pengawasan internal, keterbatasan sumber daya manusia dalam memanajemen logistik. Adapun faktor eksternal, yang pertama adanya penguatan pengawasan teknologi, kemudian peningkatan pelibatan masyarakat, peraturan yang mengharuskan distribusi melibatkan pihak ketiga, dan ketidakpastian hukum. Pada hasil observasi dan wawancara yang kami buat, kami mencoba untuk menuangkan pada perangkat lunak NVivo, di mana hal ini untuk mencegah biasnya subjektivitas peneliti. Dari hasil wawancara kami buat query yang ada pada slide tersebut dan hasil analisis sentimen dari informan yang kami wawancarai. Kemudian dari hasil temuan observasi dan wawancara di lapangan, maka kami untuk mencoba menggambarkan usulan perbaikan pada siklus logistik TNI, di mana pada siklus yang ada kami menambahkan adanya siklus sinkronisasi dan kodifikasi yang kesemuanya di tracking, kemudian dilacak baik
dilacak pada tahap penyimpanannya, pendistribusiannya, pemeliharaan, dan penghapusan, sehingga hal ini akan meminimalisir adanya kebocoran. Semua siklus ini tentunya diawasi dan dikendalikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pelaksanaan kerjaan distribusi logistik yang berdampak pada penyalahgunaan atribut TNI dalam berbagai tindak pidana. Pada tahap perencanaan sampai penganggaran, pengadaan, ini memiliki beberapa temuan yang tentunya telah kami jabarkan. Pada tahap perencanaan, tanpa ada data yang akurat, perencanaan kebutuhan menjadi tidak tepat, kekurangan sistem peramalan, pentingnya integrasi dan koordinasi di semua rantai pasok yang masih belum tersinergi, koordinasi antara Pikang, Akmil, dan area service yakni Kodam 4 juga belum terkoneksi dengan baik. Kemudian pada penganggaran terjadi adanya pemborosan anggaran yang karena forecasting yang tidak tepat. Pada pengadaan demikian juga proses pengadaan yang terpusat ini tentunya akan berdampak pada yang sifatnya pengadaan yang bersifat umum. Tapi kalau ada barang-barang yang spesifik dibutuhkan di satuan tersebut, ini akan menjadi hambatan tersendiri. Pada tahap penyimpanan, pemilihan lokasi, pengaturan ruang, prosedur dan sistem penyimpanan, tata letak gudang memiliki beberapa kelemahan. Pada tahap penyaluran, integrasi rantai pasok, manajemen resiko, kemudian pengelolaan informasi, kerjasama dengan pihak eksternal, pengukuran kinerja. Pada tahap pemeliharaan, pemeriksaan berkala, pencatatan dan administrasi, teknologi dan otomatisasi, koordinasi dan kolaborasi, standar keamanan dan kesiapan. Kemudian pada tahap penghapusan, pengelolaan persediaan sampai dengan optimalisasi yang kurang efektif dan efisien pada tahap persediaan dan distribusi. Pada pengawasan dan pengendalian, struktur rantai pasok, proses evaluasi dan pengamatan supervisi yang masih kurang aktif, kemudian teknologi dan informasi. Berdasarkan teori kebijakan publik dari Frederick, bahwa polisi sebagai penyidikan, masih ada temuan bahwa kurangnya inovasi dan adaptasi terhadap perubahan yang cepat. Kemudian birokrasi sebagai pelaksana kebijakan masih kurangnya fleksibilitas karena terlihat masih sangat kaku. Kemudian ketidakpastian dan konflik, di mana ketidakmampuan dalam mengelola ketidakpastian dengan efektif dapat merugikan koordinasi yang efisien. Pada pertanggungjawaban, demikian juga kurangnya pelaporan yang terperinci dan terstruktur pada penyelidikan dan interdisipliner, kurangnya integrasi antara berbagai aspek seperti perencanaan, penganggaran, sampai dengan penghapusan. Adapun tantangan utama manajemen logistik militer, yang pertama adalah keterbatasan penggunaan teknologi, koordinasi antar unit yang kurang efektif, manajemen resiko dan keamanan yang perlu ditingkatkan, keterbatasan integrasi antar bagian rantai pasok. Berdasarkan teori semiotika dari Charles Kerley Bartles, bahwa konotasi sebagai simbol kewibawaan, kepatuhan, dan nasionalisme memiliki dampak terhadap maraknya tindak penyalahgunaan atribut, di mana hal ini mendorong adanya pemalsuan identitas, kemudian berdampak pada kepercayaan publik terhadap TNI akan menurun, dan meningkatnya tindak kriminalitas. Dengan demikian, ada beberapa solusi, yakni diantaranya perluannya ada edukasi dan kesadaran masyarakat, kerjasama dengan pihak yang berwajib, kemudian sanksi hukum yang tegas.
Gas. Pada pembahasan dikaitkan konsepsi citra oleh Lomsky-Federer, di mana membahas tentang persepsi publik, identitas, reputasi, dan persepsi ketidaksesuaian dengan citra yang diinginkan. Solusi yang kami tawarkan, di mana TNI AD perlu meningkatkan efisiensi distribusi pembekalan dan menghindari penyalahgunaan atribut dan kebijakan sesuai dengan citra yang diinginkan. Yang kedua, yakni komunikasi yang transparan dan inovatif yang perlu ditingkatkan. Faktor-faktor yang berpengaruh pada implementasi kebijakan distribusi logistik, faktor internalnya yakni terkait tentang ketagasan kebijakan, rantai pasokan yang efisien membutuhkan integrasi dan koordinasi yang kuat. Visibilitas dan transparansi rantai pasok sangat diperlukan. Kemudian struktur organisasi TNI akan mendukung integrasi teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi pada distribusi logistik. Kurangnya pengawasan internal, tentu hal ini sangat akan berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan distribusi logistik. Keterbatasan SDM, di mana SDM yang ada masih belum bisa memanajemen distribusi logistik secara otomatisasi. Sedangkan faktor eksternalnya tentang penguatan pengawasan teknologi, hal ini perlu ditambahkan pada atribut-atribut TNI dengan memberikan kode atau barcode tertentu untuk memberikan autentifikasi bahwa barang-barang yang telah diberikan kepada prajurit memiliki inisial yang tertentu. Peningkatan pelibatan masyarakat ini dianggap penting sebagai kontrol untuk implementasi kebijakan. Kemudian integrasi yang kuat, yang cukup kuat, berbasis teknologi pada supply chain logistik management yang harus dioptimalkan untuk meningkatkan pelibatan masyarakat. Peraturan pelibatan pihak ketiga ini tentunya perlu diperbaiki, di mana pelibatan pihak ketiga ini akan memberikan ruang tertentu, celah tertentu untuk bisa terjadinya kebocoran distribusi logistik. Yang terakhir adalah ketidakpastian hukum, di mana peraturan undang-undang untuk hak jual beli atribut ini masih belum benar-benar belum ada, sehingga hal ini menjadi celah bagi masyarakat untuk dapat menyalahgunakan. Pada implementasi modal dan teori, yang pertama terkait integrasi model supply chain logistik management, perlu adanya integrasi model power shock dalam distribusi logistik TNI dalam melibatkan optimalisasi rantai pasok logistik. Pemilihan mitra harus didasarkan pada kriteria ketat yang mencangkup keamanan, keandalan, ketaatan terhadap regulasi. Teknologi modern dan sistem manajemen rantai pasokan terotomatisasi dengan teknologi yang mumpuni. Integrasi teknologi seperti sistem otomatisasi dan analisis data dapat meningkatkan efisiensi pada operasional. Perlindungan atribut dengan menggunakan teknologi keamanan yang canggih perlu diterapkan. Penerapan teori implementasi kebijakan Frederick, di mana peningkatan pelibatan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi distribusi logistik dapat mendorong partisipasi aktif dan kontrol sosial. Integrasi kebijakan dengan supply chain logistik management dapat menjadi dasar strategis dengan mengembangkan kebijakan yang mendukung penerapan teknologi dan partisipasi masyarakat. Audit dan evaluasi berkelanjutan juga sangat diperlukan untuk memastikan efektivitas sistem serta klarifikasi hukum yang mendukung pada implementasi teknologi dan partisipasi masyarakat.
Sebagai penutup, kami membuat kesimpulan bahwa kami menyadari tulisan yang kami buat memiliki keterbatasan, di mana kami masih terfokus pada ruang lingkup dan observasi kami di Akademi Militer dan lingkungan di sekitar Magelang. Harapannya pada peneliti-peneliti berikutnya dapat memperluas ruang lingkupnya ke seluruh satuan-satuan di seluruh Indonesia. Dalam konteks teori kebijakan publik, Friedrich, aspek polisi sebagai penyelidikan, birokrasi sebagai pelaksanaan kebijakan, ketidakpastian dan konflik, pertanggungjawaban administrasi serta penyidikan interdisipliner dapat menjadi landasan untuk menganalisis dan memahami dinamika distribusi logistik oleh TNI. Sedangkan pada perspektif semiotika mengenai konotasi seragam atribut sebagai simbol kewibawaan, kepatuhan, dan nasionalisme turut melibatkan dampak penyalahgunaan atribut TNI. Konsep citra oleh Lomsky, Feder, dan Beth Ari, perbaikan operasional, peningkatan koordinasi, penerapan teknologi, komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menjaga integritas, keamanan, ketersediaan atribut, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga militer. Kelemahan dalam manajemen distribusi logistik seperti keterbatasan penggunaan teknologi, kurangnya koordinasi antar unit, manajemen resiko yang perlu ditingkatkan, serta telah membuka celah untuk penyalahgunaan atribut TNI dalam berbagai tindak pidana. Pada hasil observasi dan wawancara yang kami analisis, tentunya akan mempengaruhi pada hambatan dan peran TNI dalam implementasi kebijakan. Yang pertama, kurangnya pengawasan internal dan keterbatasan SDM, peluang untuk meningkatkan pengawasan teknologi dan pelibatan masyarakat dapat diterapkan dalam integrasi supply chain logistik management. Kendala seperti keterlibatan pihak ketiga dan ketidakpastian hukum memerlukan pendekatan yang cermat dalam pemilihan mitra yang tepat dan penekanan pada komunikasi yang jelas. Saran kami yang pertama yakni penguatan pengawasan internal dan pelibatan masyarakat, di mana pihak TNI dapat meningkatkan pengawasan internal terhadap distribusi logistik dengan memperkuat mekanisme pengawasan melalui penerapan teknologi yang lebih canggih, lebih update, dan melibatkan masyarakat dalam ikut memberikan kontribusi positif dalam menjaga integritas dan keamanan atribut TNI. Yang kedua, pengembangan hukum positif yang tegas. Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah konkret untuk memitigasi penyalahgunaan atribut TNI dengan mengembangkan hukum positif yang tegas dan mengatur secara rinci tentang penggunaan atribut militer oleh masyarakat sipil. Demikian paparan tesis kami. Kami mohon maaf atas kurang penyajian pada paparan kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.